kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, menjadi berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas Bapak Ibu, kapan itu ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi berkata, itu menjelang kiamat, dan mereka adalah orang Arab. Dan itu terjadinya di zaman kita sekarang. Sebelum kiamat terjadi, terlebih dahulu kamu akan kembali menjadi jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal kamu mengikuti budaya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu ikut-ikutan masuk ke dalam lubang biawak. Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, rukun agama ada 4. 1. Mengetahui tentang rukun Islam yang 5. 2. Mengetahui tentang rukun iman yang 6. 3. Mengetahui tentang hakikat ihsan. Dan yang kelima, mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di siang hari ini sama-sama kita menyampaikan ucapan pujian dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kalimat berikut ini, mari Bapak Ibu kita lafazkan bersama-sama. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Artinya adalah segala pujian bagi Allah, berkat nikmat Allah kita semua dapat melakukan amal-amal yang saleh. Nah, setelah itu kita juga menghaturkan hadiah salam dan salawat untuk kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan seluruh para tetamu calon-calon penghuni surga Allah kelak. Amin. Yang kita sayangi, kita cintai seluruh panitia dan marbot masjid, dan yang kita hormati adalah para pimpinan-pimpinan umat masyarakat. Bila ada alim ulama dan guru-guru kita sampaikan akramakumullah. Semoga Allah memuliakan antum semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, malam tadi tema tabligh akbar kami dimintakan pada saya, yaitu sebelum segala sesuatunya terlambat.
keluar dari jalur yang biasanya orang minta judul pada saya. Senang hati saya, Pak. Kenapa senang? Biasanya kemana-mana diundang, judulnya akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Berarti hari ini nggak senang hati Bu Yaya. Judul kita akhir zaman juga nih. Saya katakan, untuk tempat yang belum pernah dengarkan kajian akhir zaman, bagus dengarkan kajian akhir zaman dulu. Tapi yang udah, kita berkembang dan kita sesuaikan dengan kondisi acara kita. Baiklah, hari ini karena mungkin kali pertama saya kemari, maka judul yang diminta adalah akhir zaman. Masalahnya begini, Pak, lama-lama wajah saya ini wajah akhir zaman. Ditandain orang kemana-mana saya lewat, orang bilang Ustadz kiamat, Ustadz akhir zaman. Lama-lama kuping ini nggak enak juga dengarnya. Padahal yang ngomong nggak sadar kalau dia juga umat akhir zaman. Kalau saya Ustadz akhir zaman, dia adalah umat akhir zaman. Kalau pengurus masjid akhir zaman. Karena memang kita sekarang ini sedang di akhir zaman. Betul Pak ya? Kita sekarang ini sedang di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, spesial kita ngaji pakai papan tulis. Alhamdulillah sudah tersedia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati kajian kita plus orat-oret tulis nanti di papan tulis kita. Sudah ada spidol, sudah ada penghapus. Kayaknya papan tulisnya baru nih. Sengaja dibeli untuk acara ini ya. Masya Allah, serius pengurus kita Bapak Ibu. Semoga pengurus kita paling duluan masuk surga. Amin. Kami biarlah nanti di belakang-belakang nggak apa-apa, yang penting masuk surga juga. Ibaratnya orang masuk surga sama dengan naik pesawat. Mau duduk di depan, duduk di belakang, sama nyampe juga. Iya kan? Judulnya aja, duluan keluar dari pesawat. Ya, sama-sama nyampe nanti insya Allah. Kalau Pak Haji kita bilang berarti duluan mati, enggak kayak gitulah. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang akhir zaman ini yang paling terkenal itu hadis dari Umar bin Khattab. Bu, Ibu kenal sama Umar bin Khattab enggak? Enggak kenal kan? Enggak kenal. Bu foto ya enggak pernah dengan beliau. Ketemu salaman enggak pernah, tapi namanya sangat terkenal. Wahai Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini orang yang paling beda dari seluruh sahabat Nabi. Kenapa dia beda, Pak? Orangnya gagah, badannya kekar, tinggi. Apa kata para sahabat? Kalau kami semua berdiri, maka ada satu fisik yang paling menonjol, ketinggian sendirian. Itu dia itu, Umar bin Khattab. Kalau kami duduk, lalu ada yang kayak berdiri posisinya, itu Umar, saking tingginya dia Pak. Sampai-sampai para sahabat berkata, kalau Umar itu naik ke atas seekor kuda perang, kuda dewasa ya, bukan kuda poni. Kalau Umar naik ke atas seekor kuda perang, lalu Umar biarkan kakinya menjuntai, tidak di stirapnya ya, maka kuda jalan, kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Tinggi Pak. Ini Umar bin Khattab yang bercerita tentang hadis ini Umar. Kita dengar ya. Bahasa Arabnya nggak usah saya bacakan karena bisa ngabisin waktu. Tapi ini termasuk hadis yang wajib dihafal di pondok-pondok pesantren. Ya. Kisah singkatnya adalah ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Rasulullah, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang lelaki. Kami tak kenal laki-laki itu, tapi wajahnya tampan, kulitnya putih dan bersih, rambutnya hitam ikal dan rapi, wangi, baju jubahnya putih sebersih-bersihnya. Laki-laki itu dengan sangat pede langsung duduk tepat di depan Nabi. Dua lututnya dia pertemukan dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Wajahnya menatap tajam, kayak akrab gitulah. Langsung tanpa babi bu langsung bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan?
Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Terakhir dia bertanya, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu, kapan kiamat? Saya tak tahu, kata Nabi. Oh, apa kata Umar? Kami dari awal dah curiga dengan orang ini. Setiap Nabi menjawab pertanyaannya, dia langsung menjawab, sadaqta, jawaban engkau benar. Dia tanya balik, dijawab lagi oleh Nabi. Jawabannya ini juga tepat. Ini orang siapa ya? Dia datang, dia bertanya, Nabi jawab, dia pula yang membenarkan. Terakhir dia bertanya kapan kiamat, Nabi mengatakan tak tahu. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Sekelas Nabi Muhammad saja tak tahu kapan kiamat. Jadi kalau ada orang yang sok tahu kapan kiamat, kita tuding lubang hidungnya, kamu pendusta. Karena tak ada orang di alam semesta selain Allah yang tahu kapan kiamat. Ada ramalan kiamat, tanggal anu, hari anu, bulan anu, tahun anu, maka katakan kamu anu. Pembohong maksudnya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, saat ditanya kapan kiamat, Nabi menggeleng dan berkata, mungkin kamu yang lebih tahu, saya tidak tahu. Lalu orang itu bertanya, kalau begitu ada nggak tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah, kalau ini pertanyaan kamu, ini bidangnya saya, kata Nabi. Saya bocorin sedikit. Ya, dalam hadis ini, Nabi hanya memberikan bocoran sedikit. Yang sedikit ini yang membuat kita hari ini harus manggut-manggut. Kalau bahasa orang Padangnya manggu-anggu, ya, dengan sangat serius. Apa kata Nabi? Kalau engkau menyaksikan wanita-wanita kelas biasa, level kampungan melahirkan para raja-raja, itu saatnya kiamat sudah dekat. Yang kedua, apabila orang yang kere, miskin, hanya sebatas penggembala ternak, saking miskinnya dia tidak pakai terompah, tak pakai alas kaki, tiba-tiba saja dia menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu dia berlomba-lomba, mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kalau zaman itu sudah datang, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini berdiri, langsung pergi. Dicolek oleh Rasulullah Umar di dekatnya. Umar, kamu tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasulullah. Kejar dia, tangkap, bawa kemari, kata Rasul. Siap ya Rasul. Lah Umar bin Khattab itu Pak Sigap. Langkahnya, kata para sahabat, satu langkah Umar itu 2 kali langkah. Sahabat-sahabat, berarti besar langkahnya. Dengan cepat nyusul keluar. Pada laki-laki itu baru aja keluar pintu, Umar dah nyampe pula di situ. Umar cari keliling masjid. Hilang. Datang balik, ya Rasulullah. Dia sudah nggak ada. Kata Nabi itu tadi malaikat Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Keluar dari pintu, hilang langsung. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, rahasia yang dikatakan Nabi, kiamat sudah sangat dekat dengan 2 tandanya dijadilah. 1, apabila wanita kelas rakyat biasa melahirkan para raja-raja. Yang kedua, apabila penggembala ternak miskin-miskin kere-kere tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Apabila zaman itu sudah kamu temukan, awas ya, zaman antara kamu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sekarang yuk kita bedah. Tahu tidak siapa yang dimaksud dalam hadis ini oleh Bapak Ibu? Yang dimaksud adalah penguasa-penguasa Arab hari ini, Pak. Khususnya Arab Saudi. Keluarga Al Saud yang mendirikan kerajaan Arab Saudi, mereka ini aslinya adalah Yahudi, pedagang-pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang, masuk ke tanah Hijaz, lalu menikahi wanita-wanita kampung, wanita-wanita kebanyakan, anak-anaknya menjadi raja-raja. Ini yang sekarang menjadi keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini dia. Saya percepat saja Pak, saya buat ringkas. Berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah sekarang.
Dan insya Allah orang-orang Yahudi ini nanti akan diusir kembali dari tanah Arab, kembali akan berkuasa nanti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu raja-raja Saudi ini orang Yahudi. Iya. Dan ini pengakuan Raja Faisal ketika dia sedang berada di Amerika, ada di Washington Post. Pangeran Raja Faisal berkata, kita bisa hidup berdamai kok dengan orang Yahudi di negeri Arab ini. Kami saja keturunan Yahudi, tetapi kami bisa hidup berdamai dengan orang Arab. Jadi ngaku dia. Jangan Bapak salah-salah ya. Yang berkuasa di Arab Saudi, yang sekarang memimpin Mekah Madinah, kita orang Yahudi, Pak. Ya, baik. Dan sekarang mereka jadi raja-raja. Yang dinikahi dulu oleh para pedagang Yahudi dari Irak ini siapa? Wanita-wanita rakyat kampung, orang biasa. Paham Bapak Ibu? Berarti ini yang dimaksud. Yang kedua, miskin kere-kere. Paling hebat pekerjaannya penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki. Telanjang dada, tiba-tiba mereka jadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa." Jadi itu adalah tanda dekatnya kiamat. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Sekali lagi Rasul menjawab, humul Arab. Mereka adalah orang Arab. Mari kita bedah, Pak. Mari kita bedah, Bu. Dulu Arab sebelum minyak bumi ditemukan, Arab ini masih satu, namanya Jazirah Arabiyah atau Jazirah Arab. Saya bertanya pada Bapak Ibu, sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Jazirah Arab, Arab itu kaya apa miskin, Pak? Semua dunia tahu, Arab itu miskin. Negerinya tandus, gurun Sahara gersang, puas minta ampun. Tapi, ketika minyak bumi ditemukan di Jazirah Arab, mereka langsung menjadi negeri-negeri petrodolar. Akhirnya Jazirah Arab pecah-pecah, mendirikan negara sendiri-sendiri, menjadi 6 negara terkaya di dunia. Yang pertama, sampai hari ini masih terkaya nomor 1 di dunia ya, Qatar. Yang kedua, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, Arab Saudi. Yang keenam, Oman. Ini kaya-kaya, Pak. Mari kita lihat hadis ini sesuai nggak? Bapak Ibu yang kami muliakan, mereka mendadak menjadi kaya raya dan saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ayo kita lihat. Arab Saudi nomor 5 tadi kan, urutan kelima kan. Coba Bapak lihat apa dibangun oleh Arab Saudi sekarang di kota-kota besarnya. Mulai dari Mekah. Gedung-gedung tinggi pencakar langit dibangun di sekitar Masjidil Haram. Betul apa tidak? Madinah Al-Munawwarah dulu Pak Ibu, siapa yang berangkat haji tahun 90-an dulu, berangkat umroh, masuk Madinah itu nampak Masjid Nabawi itu begitu megah, agung dan sangat luar biasa, memukau dan menakjubkan. Jauh dari sebelum masuk kota Madinah. Sekarang Masjid Nabawi udah nggak nampak lagi. Kenapa? Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, tinggi-tinggi, megah dan mewah-mewah. Ya. Ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman yang hari ini menjadi raja, dulu masih pangeran, diangkat oleh Raja Abdullah menjadi gubernur di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Di tangan Pangeran Salman sebagai gubernur ibu kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu Riyadh, disulapnya lah Riyadh ini sebagai kota metropolitan standar dunia kelas Eropa. Hari ini makin hebat ibu kota Riyadh. Jeddah, jangan tanya lagi perkembangan pembangunan di Jeddah. Tapi Bapak Ibu, ini baru kelas Arab Saudi ya. Arab Saudi dibandingkan negeri Arab sebelahnya, keok. Kalah. Kuwait. Pembangunan yang berlangsung di kota-kota besar Kuwait sangat menakjubkan. Lewat Arab Saudi, Pak. Kuwait kalah oleh negeri Arab sebelahnya, Bahrain. Bahkan dikatakan surganya Timur Tengah salah satunya adalah Bahrain. Coba bayangkan itu, Pak. Laut pun disulap, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Mereka benar-benar ingin mengalahkan negeri Arab yang lain. Itu Bahrain. Bahrain
kalah oleh negeri Arab sebelahnya lagi, yaitu Uni Emirat Arab. Yang situ ada ibu kotanya Dubai dan Abu Dhabi. Ada yang pernah mampir ke kota itu? Kalau enggak, lihat saja film-film James Bond, Pak. Biasanya ada itu. Ada itu. Mission Impossible juga ada itu. Mereka aktingnya di Dubai dan Abu Dhabi. Jackie Chan juga ada itu. Wah, ini kayaknya Buya kita meneliti film juga ini. Iyalah, kita nggak mau tinggal dalam masalah perkembangan dunia, kita mengikuti, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, Abu Dhabi. Ibu kota Uni Emirat Arab adalah Dubai. Saya mampir ke sana tahun 2019 Februari. Saya bawa istri. Diundang oleh Persatuan Pengusaha dan Pedagang Indonesia di Uni Emirat Arab, disponsori oleh Duta Besar Republik Indonesia. Saya undang 5 hari 5 malam. Di sela-sela saya ceramah, kami diajak jalan-jalan di Dubai, di Abu Dhabi, ke gedung-gedung mewah-mewah di Abu Dhabi. Ya, ketika saya mampir ke salah satu hotel bintang 7, memang menakjubkan, Pak. Dari luar bagaikan istana, warnanya emas semua. Sampai kami naik ke atas, setiap tangganya hampir-hampir kami foto semua. Benar-benar mirip kayak orang kampung masuk kota. Saya dan istri di setiap sudut foto terus. Saking mewahnya itu gedung, Pak. Sampai di dalam, hotel ini ternyata menyediakan fasilitas penginapan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Bapak Ibu tahu enggak? Kelas bawah saja harga kamarnya nginep 1 malam, tahu enggak harganya berapa? Harganya hanya 125 juta rupiah 1 malam. 1 malam. 2 malam udah bisa buat rumah kita loh. Itu baru kelas bawah. Belum kelas menengah, belum kelas atas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu yang kami muliakan, di hotel itu terdapat mesin ATM dari emas. Kalau penduduk tempatan masukkan kartu ATM, tekan, yang keluar bukan dolar, bukan duit, tapi batangan-batangan emas. 1 kilo, 2 kilo. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbana. Dahsyat, Pak. Dan kami ditawarin, suami istri ya. Saya dengan guide kami suami istri ditawarin oleh orang hotel. Would you like to drink a cup of tea, sir? Ya, a cup of coffee, sir? Kami bilang, no thanks. Mau minum satu gelas kopi di sini, Pak, istimewa, kata orang hotel. Kami bilang, tidak, terima kasih. Ya, mantap kalau bilang no thanks tuh, serahkan ke kami, Pak. Kalau hanya sekedar yes, no, itu kita rajanya tuh. No thanks. Apa kata guide kita? Terima kasih, Pak Ustadz, terima kasih, Pak Ustadz. Senang guide kita. Kenapa Bapak senang kali, kata kami? Kalau Ustadz iya kan tadi bocor kantong kami, katanya. Kenapa? 1 gelas kopi di hotel ini 5 juta rupiah. Kopinya tuh setengah, iya gelas Arab lah, Pak, standarnya kecil. Ya, 5 juta rupiah. Saya tanyakan kenapa begitu mahal. Apa jawab mereka? Karena kopi di hotel ini, setelah mereka selesai, sebelum mereka hidangkan, mereka serahkan serbuk seperti tepung tapi terbuat dari emas murni yang dapat larut dalam lambung. Emas murni diserakkannya kayak tepung di atas kopi kita itu. Masya Allah. Apa pikir hati saya? Oh, untuk apa? Diminum ada emasnya, besok keluarnya sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Alhamdulillah kami nggak jadi minum kopi di situ. Tapi itu hanya gambaran, Pak, kemewahan yang dicapai oleh negeri Arab. Selesai dari Abu Dhabi, kami pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah, di Dubai, saat saya masuk kota Dubai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ saya temukan mobil-mobil polisi sekelas mobil para konglomerat di Indonesia. Mobil polisi, mobil dinas, Ferrari, Lamborghini, ya, Rolls Royce, mobil mewah gitu, Pak. Jadi mobil dinas polisi lalu lalang.
Ya Allah ya Rabb. Kemudian di Dubai itu ada mall terbesar di dunia. Bapak jalan aja bawa istri Pak, 3 hari 3 malam kok. Lah berhenti Pak, jalan belum selesai itu mutarin mall terbesar di dunia. Di sebelahnya ada gedung nomor tinggi, nomor 1 tertinggi di dunia. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa. Apa namanya? Burj Khalifa. Tahu ibu bapak berapa tingginya Burj Khalifa? Pokoknya bapak ibu naik lift, pejamkan mata, tekan, dia tuh cepat itu. 15 menit baru nyampe ke atas. 1/4 jam baru nyampe ke atas. Itu gedung tertinggi nomor 1 di dunia, tingginya 828 meter. 828 meter. Tingginya, Pak. Naik ke situ aja, Pak. Mau naik ke atas saja, bayar 550 ribu rupiah. Bayar. Naik liftnya aja untuk nyampe ke atas. Bayar. 1 orang. Untungnya kami suami istri baik hati. Setiap ditawarin kami bilang nggak usah. Foto-foto aja. Gaet kami puas, ya. Apa katanya? Inilah ustadz yang kami undang, serba nolak kalau ditawarin. Dan kami bersyukur katanya. Kantong kita bisa irit. Kami hanya mengandalkan foto-foto. Pertanyaan sekarang, kenapa sih negara Arab berlomba-lomba macam ini? Oh, sekarang tertinggi di dunia ya Bu ya. 828 meter Bu ya. Ada nggak lebih tinggi lagi? Ada, lagi dibangun, udah mau siap. Di mana? Di tepi Laut Merah di Jeddah. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Nama gedungnya Kingdom Tower. Nama gedungnya Kingdom Tower. 1,2 kilometer. Ketinggiannya Pak? 1.200 meter ketinggiannya. Ya Allah. Menghabiskan dana lebih kurang 120 triliun rupiah uang kita. Bapak bayangkanlah. Bu, pernah lihat duit sebanyak itu, Bu? Itu duit 120 triliun. Dibelikan kerupuk Palembang, diserak akan dikampar hilang gambar. Bener, Pak. Duit sebanyak itu jadikan gedung. Ya, Masya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, udah selesai nggak perlombaan ini? Belum. Arab Saudi di tepi Laut Merah yang saya katakan tadi, ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Ternyata saya dengar pengumuman di Kuwait juga sedang dibangun hotel atau gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer. Coba lihat, berlomba-lomba. Menjelang saya keluar dari Dubai, saya dikasih hadiah buku sejarah Arab. Agak besar, lebih besar dari ini sedikit, berbahasa Inggris dan Arab. Tapi full warna, full color. Bukunya mewah. Sejarah Arab. Halaman pertama saya buka, saya lihat ada foto hitam putih. Ada foto hitam putih. Di bawahnya ada tulisan Arab sebelum tahun 1969. Berarti fotonya masih hitam putih. Apa yang saya lihat? Ini yang sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Saya menyaksikan situ penggembala ternak sedang menghalau ternaknya. Sementara penggembala itu saya lihat tidak ada memakai terompah atau alas kaki. Dan dia hanya pakai rompi. Dan tidak pakai baju dalam, juga tidak pakai baju kaos. Telanjang dada. Mirip dengan hadis Nabi tadi, ya. Kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, menjadi berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas Bapak Ibu, kapan itu ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi berkata, itu menjelang kiamat, dan mereka adalah orang Arab. Dan itu terjadinya di zaman kita sekarang. Saya bukan untuk menggunjing ya. Ini bukan majelis untuk menggunjing, tapi membacakan hadis menunjukkan fakta. Karena ini bahagian daripada rukun agama yang wajib kita imani. Rukun agama itu ada 4 sesuai dengan hadis tadi, yaitu mengetahui rukun Islam yang 5, yang kedua mengetahui rukun iman yang 6,
Yang ketiga, mengetahui hakikat ihsan. Dan yang keempat, mengetahui tanda-tanda kiamat. Ini rukun agama. Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, rukun agama ada 4. 1. Mengetahui tentang rukun Islam yang 5. 2. Mengetahui tentang rukun iman yang 6. 3. Mengetahui tentang hakikat ihsan. Dan yang kelima, mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Baik. Sekarang kata Rasulullah, sebelum kiamat terjadi, kamu akan menyaksikan kembali kejahiliahan terjadi. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran shibra dhira'an dhira'a hatta walau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuh. Sebelum kiamat terjadi terlebih dahulu, kamu akan kembali menjadi jahiliyah. Sejengkal demi sejengkal kamu mengikuti budaya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu ikut-ikutan masuk ke dalam lubang biawak. Pak, Ibu, yang dimaksud oleh Nabi siapa ini dalam hadis ini? Orang Islam. Orang Islam yang di mana? Yang paling terkenal, paling kuat menjalankan Islam. Di mana? Di Arab. Di Arab, ya kan? Simbol tegaknya syariat Islam di mana selama ini, Pak? Di Arab Saudi khususnya, yang ada Mekah Madinahnya. Mari kita lihat. Sekarang Mekah, Madinah dan seluruh negeri Arab, khususnya Arab Saudi, sudah jahiliyah apa belum? Jawab, sudah jahiliyah apa belum? Yang rajin buka internet, yang rajin mendengarkan berita televisi dunia, yang rajin membuka acara-acara dari Al Jazeera, akan tahu bahwa hari ini Arab sudah jahiliyah. Kelasnya kelas liberal, sekuler, plural, dan sebagainya. Sejak kapan pastinya? Pastinya sejak 2017 yang lalu. Sampai sekarang makin gila. Bapak Ibu, di Arab Saudi sekarang, baru beberapa hari yang lalu, Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengatakan wanita sudah boleh buka jilbab. Nggak wajib lagi menutup aurat. Kira-kira lebih kurang 3,5 bulan atau 4 bulan yang lalu, masih dia yang berkata, saya bersumpah dan saya pastikan Arab ini keseluruhannya 5 tahun yang akan datang sudah menjadi Eropa yang baru. Semua jenis apa yang ada di Eropa ada di Arab. Jenis pasir apa yang ada di Eropa ada yang di Arab. Ada di Arab. Dan pada waktu bulan April 2021, Muhammad bin Salman juga di depan televisi mengatakan, saya menyatakan menolak dan tidak menerima semua hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sahih. Saya tolak semuanya. Setan ini orang. Ya, dia menolak, maka otomatis syariat Islam yang sangat banyak ditolak oleh beliau. Jadi jangan heran kalau lama-kelamaan Arab Saudi ini kok kayak di negeri mana kita. Pak, ratusan bioskop resmi ya dibuka dengan standar internasional di Arab Saudi. Kalau ini Emirat Arab udah lama jahiliyahnya, udah lama ya. Bahrain udah kayak Bali ya. Kuwait semacam udah lewat lah di negeri Arab. Tapi yang paling terakhir Arab Saudi. Dan Arab Saudi sekarang, Pak, wanita sudah boleh beremansipasi, kerja kayak laki-laki. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, bahkan yang jadi pegulat, ada yang jadi bawa sopir taksi. Siapa yang baru pulang dari umroh? Coba tanyakan yang berangkat haji sekarang. Ada nggak? Ketemu nggak, Pak? Sopir taksi perempuan? Ketemu. Sekarang wanita sudah boleh berbikini di pinggir pantai di Arab Saudi. Cuma BH dengan celana dalam saja yang mereka gentayangan jalan di tepi pantai. Na'udzubillah. Setiap ada acara pasti konser-konser musik raksasa diadakan, Pak. Mengundang penari-penari India. Lah Bapak tahu kualitas wanita-wanita penyanyi India? Seperti apa mereka bergoyang-goyang?
Penyanyi-penyanyi K-pop itu diundang dari Korea. Penyanyi-penyanyi setan dari Eropa diundang. Bahkan kita menyambut tahun baru. Terus seluruh dunia dimasukkan ke negeri Arab. Ya Allah, jahiliyah. Maka hadis Nabi mengatakan sebelum kiamat kamu kembali jahiliyah. Ya. Berarti inilah zamannya. Inilah zamannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Kalau saya masih keterangan banyak. Ya Allah. Sudah puas Bapak Ibu? Sudah puas? Jadi lanjut. Tambah cie. Tambah. Kalau gitu saya tambah satu aja. Habis itu kita nulis lagi. Ya. Biar papan tulis cantik ini dapat barokah karena kita nulis kajian pertama bersama Uzma di sini. Ya, baik. Terakhir, Nabi bawa jalan-jalan Muaz bin Jabal. Kemana? Ke daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu lebih kurang 2 jam sebelum ibu kota Riyadh. Dari Madinah Al-Munawwarah itu ada 8 jam lah kalau kita bawa mobil, Pak. Di daerah Tabuk itu terkenal pebukitannya sangat padat, bebatuan panas, negerinya tandus dan gersang. Nabi sampai ke sana dengan Muaz. Nabi berkata, Muaz, kau perhatikan daerah ini baik-baik ya. Apabila daerah ini nanti sudah dituruni salju, berarti jarak antara kiamat dengan ubun-ubunmu, hai Muaz, sudah sangat-sangat dekat. Jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kalau daerah ini sudah turun salju. 2009 pertama kali dunia gempa. Karena di daerah Tabuk turun salju untuk pertama sekali. Tapi masih di bawah mata kaki, Pak. Setiap mobil yang melalui lintas di sana berhenti, penumpangnya turun, mereka menari-nari dan mereka lari-lari lempar-lemparan salju pertama kali. Tapi masih di bawah mata kaki ya. 2010 saljunya sudah menutupi mata kaki. 2011 saljunya sudah mau naik ke sebetis. Di hari Jumat, di bulan Februari, saya mendengarkan Imam Masjidil Haram, Syekh Su'ud Syuraim, khutbah. Dalam khutbahnya beliau berkata begini dalam bahasa Indonesianya. Hai umat Nabi Muhammad, hai orang-orang beriman seluruh dunia. Tobatlah kalian, kembalilah kalian menjadi lelaki-lelaki soleh, wanita-wanita soleha. Kita sedang di ujung umur dunia. Lihat katanya, apa yang digambarkan Nabi? Kiamat sudah sangat dekat. Kalau Tabuk sudah bersalju. Dan ini tahun ketiga, salju sudah seatas betis. Sekarang Pak, salju sudah sepinggang di daerah Tabuk itu. Udah sepinggang. Tabuk diselimuti oleh salju. Selesai. Menurut saya cukup sampai di sini aja dulu. Kalau mau cerita panjang butuh dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, sekarang saya mau singkat. Oke, sekarang lihat papan tulis. Dan nampak? Papan tulis dan nampak? Nah, dari tadi nampak lagi. Apa yang mau kita tulis berikut ini? Bismillah. Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu muncul 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad akan menyaksikan hanya sampai nomor 7 saja. Nomor 8, nomor 9, nomor 10 kita sudah tidak ada. Kita tidak akan menyaksikannya. Ya. 10 tanda besar kiamat ini seluruh dunia akan ikut menyaksikannya. Kau dilapis lah dong. Tandonya rancak dan tando barang elok baru. Izin Pak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Rasulullah, sebelum kiamat akan muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar. Dan tanda besar ini seluruh manusia sedunia menyaksikannya. Yang pertama kata Rasulullah adalah
bumi diselimuti oleh kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal sehingga bumi tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Bumi gelap gulita selama 40 hari, 40 malam. Peristiwa ini disebut dengan dukhon. Dukhot, ya. Bumi gelap gulita selama 40 hari, 40 malam. Cahaya matahari tak masuk. Dan dianya adalah bersatunya asap dengan debu. Teramat sangat tebal lagi panas. Menyelimuti bumi 40 hari, 40 malam. Dukhon ini terjadi karena hantaman meteor dari ruang angkasa. Jadi ini hantaman meteor menabrak permukaan bumi. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya. Tentang meteor menabrak bumi menimbulkan dukhon. Ya. Baik. Setelah dukhon, kurang dari 2 tahun, ya, muncullah tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Dan Dajjal mengaku dirinya adalah Tuhan, Rabbul Alamin. 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal. 2/3 manusia. 1/3 umat Nabi Muhammad ikut-ikutan murtad, kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak sujud menyembah Dajjal wanita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal muncul setelah dukhon. Berapa lama jaraknya? Lebih kurang 2 tahun, ya. Dajjal ini tak lama, kata Rasulullah, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Dajjal sudah berhasil mengelilingi seluruh kota-kota sedunia. Lalu Dajjal diakhiri oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa membunuh Dajjal di depan pintu Lut di Palestina. Sekarang pintu Lut itu dikuasai Israel sekarang, Pak. Yang kemarin kami baru pulang dari Palestina, ya. Sekarang pintu Lut itu sudah dikuasai oleh Israel dan mereka membangun gerbang namanya Bab al-Lud, ya, Bab al-Lud. Disitulah nanti Nabi Isa membunuh Dajjal. Jarak antara Dajjal dengan turunnya Nabi Isa 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Oke. Setelah Dajjal binasa, beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya manusia yang dulu dikurung oleh sang penguasa yang agung, Zulkarnain, ya. Iskandar Zulkarnain. Siapa ini manusianya? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, keturunan Nabi Adam. Sama, Dajjal juga manusia, keturunan Nabi Adam. Ini laki-laki cuma 1 orang. Kalau ini jumlahnya, dalam setiap 1000 orang manusia saat itu, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. 1 kalian. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya, setelah Ya'juj Ma'juj binasa, bumi menjadi tenang, damai. Tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada. Dunia benar-benar bagaikan dalam surga. Di saat itu terjadilah tanda besar kiamat yang kelima. Matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Diawali terlebih dahulu kita yang rajin tahajud, lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kok belum terbit-terbit matahari, balik lagi ke rumah tidur. Habis itu tahajud lagi, ya. Belum lagi terang. Habis itu tidur lagi. Lalu bangun lagi, tahajud lagi, ke masjid lagi, azan. Kemudian sholat lagi. Belum juga terang-terang, kata Rasulullah, bagaikan 3 malam berturut-turut panjangnya malam ketika itu. Besoknya baru semua kita tercengang, matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tapi matahari ini terbit sebelah baratnya hanya sekali saja. Pas pertengahan siang, dia balik lagi tenggelam di sebelah barat kayak biasa. Besoknya normal, terbit lagi di sebelah timur. Hanya di waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Namal ayat 82, yaitu binatang raksasa dari dalam perut bumi, namanya Dabbatul Ardi. Binatang ini keluar di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Binatang ini cerdas dan pintar, pandai berbahasa seluruh bahasa orang manusia di dunia.
Ya, dengan cepat dia menangkap manusia dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila yang ditangkapnya orang kafir, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke bila ditangkapnya adalah orang beriman, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke wajahnya. Satu kali usap, wajah ini pun menjadi bening, bersih dan bercahaya, putih. Bila yang ditangkapnya orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke ubun-ubunnya, maka wajah orang pun menghitam dan gelap. Sehingga manusia ketika itu sangat mudah menandakan ini orang beriman, ini orang kafir. Hanya melihat bagaimana warna wajahnya. Baik, binatang ini terakhir muncul dan tenggelam di Mekah yang terakhir. Setelah itu barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Dan orang Islam hanya diizinkan menyaksikan sampai yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Yang ketujuh adalah angin yang lembut berbau wangi kesturi akan berhembus dari negeri Yaman, membungkusi dengan cepat seluruh muka bumi. Siapa saja orang-orang beriman yang sudah dikasih tanda wajah-wajahnya oleh Dabatul Aqdi kemarin, orang beriman ini akan tersentuh oleh angin lembut dari Yaman itu. Ketika terhirup olehnya angin, wangi, sejuk, berbau kesturi, tersentuh sedikit saja, langsung orang beriman ini di tempat itu, saat itu juga langsung meninggal dunia. Walaupun orang itu sedang di gunung, sedang di gua, sedang di pulau, dimanapun saja, angin lembut ini mewafatkan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman secara serentak. Dari mana sumber angin ini? Dari Yaman. Baik Bapak Ibu, maka kami mengistilahkan tanda besar kiamat yang nomor 7 dengan kami sebut dengan istilah finish. Finish itu apa? Akhir. Akhir dari apa? Keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya, ini terakhir nih. Setelah itu, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 tidak akan disaksikan lagi oleh orang yang beriman. Yang hidup di sini adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Paham? Berarti merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik apa tidak? Kabar baik. Berarti kita orang Islam yang beriman, insya Allah tidak akan menyaksikan kehancuran alam semesta yang maha mengerikan itu. Alhamdulillah. Kecuali kalau ada orang Islam, ketika Dajjal keluar, dia termasuk yang tidak pandai mempertahankan imannya. Dia sujud menyembah Dajjal, berarti dia tidak akan wafat nanti di tanda besar kiamat yang ke-7. Paham ya? Jadi ini jaraknya dekat-dekat Pak, dekat-dekat. Oke, kalau ini finish. Oh ya, yang ke-8, 9, 10 apaan sih? Pengen tahu Pak? Pengen tahu? Nggak usah aja, kita kan nggak akan hidup di sini. Kita kasih tahu juga. Kita kasih tahu. Bonus. Oke. Yang ke-8 kata Rasulullah, khasfun bil masyrik. Allah tenggelamkan semua daratan bumi sebelah timur, tenggelam semuanya. Indonesia tenggelam masuk laut, Australia tenggelam, New Zealand tenggelam masuk laut, seluruh Asia Tenggara tenggelam masuk laut. Cina tenggelam ya, semua Khurasan, India, Pakistan, Afghanistan sampai Rusia tenggelam masuk laut. Langsung disusul tanda besar kiamat yang ke-9. Seluruh daratan sebelah barat tenggelam pula, nyusul ya. Apa itu? Suriname, Brazil, seluruh daratan Afrika tenggelam masuk laut. Seluruh Amerika, Eropa tenggelam masuk. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanyalah satu kepingan bumi di daerah Timur Tengah sekarang. Yang terbagi dua aslinya. Ini adalah Jazirah Arab, ini adalah Syam. Jazirah Arab masih ingat dari Pak? Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab. Apalagi tadi? Oman dan Yaman. Yaman di ujung sini. Ini Yaman nih. Nah, ini Yaman. Kalau Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Yordania. Ini Syam. Cuma ini yang tersisa. Apa kata Rasulullah? Tanda besar yang ke-10. Keluar api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api raksasa setinggi-tinggi gunung. Dan api ini teramat ganas dan panas.
menjadikan seluruh orang yang masih hidup di Jazirah Arab lari ke negeri Syam. Saat semua manusia sudah masuk bergabung di Syam, barulah malaikat Israfil membunyikan terompet kiamat. Ya, berarti keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya HP kan? Android yang ada YouTube-nya. Buka, nanti tulis di YouTube kondisi api dari perut bumi Yaman sekarang. Nanti akan keluar informasinya. Sejak 2012 Pak, sampai hari ini semakin meluas. Awal-awalnya ditemukan ada kawasan panas, ya, berlobang-lobang Pak. Ketika didekati lobang itu mengerikan. Di dalamnya ada api yang saling bergelut dan berkelahi, saling lalap melahap ya antar satu dengan yang lain. Kalau dimasukkan anak lembu ke dalam Pak, sebentar aja dikeluarkan jadi sate itu, masak. Jarak 10 meter, lobang lagi, api lagi di dalamnya. Jarak 100 meter, api lagi. Sekarang makin lama makin luas, ya, makin luas api tersebut. Wahai hamba-hamba Allah, para ahli dan pakar dunia mengatakan tak diketahui seberapa energi api yang ada di Yaman sekarang. Tapi bagi saya, ini semacam info dari langit, dari Allah kepada umat manusia. Awas, tanda besar kiamat, pemanasannya sudah dimulai dari sekarang. Begitu, sebagai informasi bagi kita. Ya, Bapak Ibu, ini sedang mulai pemanasannya tanda besar kiamat yang ke-10. Oke, selesai. Kita nanti hanya menyaksikan sampai nomor 7. Finish. Kalau finish harus ada startnya dong. Kan begitu? Di mana startnya? Di sini startnya. Star. Mulai. Mulainya sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad diutus. Nabi berkata, sejak aku diutus, sampai seluruh kalian dimatikan oleh Allah serentak di akhir zaman. Sejak aku diutus, sampai kalian semua dimatikan oleh Allah nanti di akhir zaman, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Dan ingat, 5 fase ini yang pertama, kedua, ketiga, dah selesai. Yang keempat kita sedang di ujung nih, udah mau kita tinggalkan lagi. Mau masuk fase kelima. Sejak saya diutus ada 5 fase. Fase pertama, saya yang menjadi pemimpin kalian. Ini lamanya 23 tahun ya. Setelah Nabi meninggal, kata Rasulullah, fase para khulafaur rasyidin. Kalian akan dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini lamanya 30 tahun. Ya. Fase khilafah. Nah, setelah selesai, masuk fase ketiga. Kalian dipimpin oleh para raja-raja yang, para khalifah yang menggunakan sistem khilafah. Ini paling lama, 1227 tahun. Ini fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Dan ini sudah berakhir, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 3 bulan Maret tahun 1923. Ini sudah selesai, Pak. Sekarang kita berada di fase keempat. Fase kita sekarang, nah ini saya perbesar ya. Fase keempat kita perbesar karena kita lagi di sini sekarang. Dan fase keempat ini ujungnya adalah terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj Ma'juj lepas dan dimatikan oleh Allah. Habislah fase keempat. Baik kaum muslimin, fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, sejak itu sampai hari ini, umat Islam di seluruh dunia makin berat ujiannya. Kaum muslimin dianaktirikan. Kaum muslimin dan ulamanya disakiti, dizolimi di mana-mana di seluruh dunia. Terasa apa tidak? Benar apa tidak? Ini yang terjadi sekarang ya, fase kediktatoran. Kediktatoran. Baik. Sekarang dukhon. Sebagai penutup tanda besar kiamat keempat, terjadi 4 tanda besar kiamat. Dukhon. Dukhon ini diawali oleh meteor. Nah, Nabi berkata, tahukah kalian di akhir zaman, kalian akan mengalami hujan serangan meteor dari langit?
banyak wajah yang berubah, banyak bumi yang tenggelam. Kapan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalau kamu, dan ini sudah dibuat oleh orang Arab Saudi hari ini ya, kalau kamu pada saat itu sudah membenarkan musik, penyanyi-penyanyi wanita kamu datangkan dari mana-mana, dan kamu sudah menghalalkan minuman-minuman keras. Ini tiga-tiganya sedang dibuat oleh Arab Saudi sekarang. Ada acara sedikit konser musik raksasa, mengundang penyanyi-penyanyi wanita kelas dunia dari mana-mana. Ada acara sedikit, bahkan di Madinah pun mereka buat konser musik raksasa. Di Mekah pun mereka buat konser musik, Pak. Ketika ada acara-acara apa saja, buat konser musik. Dan sekarang mereka udah betul-betul biasa, tos-tosan minum-minuman keras di Arab Saudi hari ini. Berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi. Insya Allah. Dan itu akan menghentikan semua teknologi. Iya. Listrik tak lagi bisa nyala. Internet tidak lagi bisa berfungsi. Televisi, handphone berakhir. Seluruh apapun yang bergantung kepada teknologi tak bisa lagi berfungsi, Pak. Mobil nggak jalan, motor juga tidak. Kamu saat itu kembali menggunakan kuda untuk kendaraan kamu. Dan mata uang kamu saat itu kembali menggunakan emas dan perak. Ya. Gitu. Setelah dukhon. Ya. Dukhon adalah karena hantaman meteor. Kapan hantaman meteor itu Rasulullah? Kalau kamu sudah menghalalkan musik, kalau kamu sudah mendatangkan penyanyi wanita, kalau kamu sudah membenarkan minuman-minuman keras. Ini sudah dibuat oleh orang Arab Saudi hari ini. Oke? Ini main kasan paling ringkas ini, Pak. Berapa lama sih dari start ke finish? Ada nggak Nabi menceritakan berapa lamanya? Oh, Masya Allah, ternyata ada. Nabi bercerita, ada dua kumpulan riwayat dalam masalah ini. Dua kumpulan riwayat dari hadis Nabi. Bapak, Ibu yang kami muliakan, perlu saya ajarkan sedikit, minta maaf kalau ada alim ulama kita di sini. Sini ada nggak guru-guru kita, ulama-ulama kita? Minta izin, tolong koreksi. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis itu ada dua tingkatan terbesar. Pertama yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Kekuatannya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Di bawahnya namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Level yang tertinggi namanya hadis sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di bawahnya namanya hadis hasan. Dan di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis lemah. Tapi walaupun hadis dhaif masih diakui oleh para ulama ahli hadis, ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis dhaif tidak boleh dijadikan pegangan akidah, tidak boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan usuluddin. Tapi dalam urusan fadail a'mal, keutamaan beramal, boleh diambil dari hadis dhaif. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Nabi mengatakan tentang masalah ini dari hadis dhaif. Sekalipun ini hadis dhaif, dia masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahuinya cukup sebagai ilmu, namun kalau dia terjadi baru wajib diyakini. Sebelum terjadi, jadikan sebagai ilmu saja. Paham Bapak Ibu? Oke ya. Satu riwayat mengatakan umur umatku dari start ke finish ini umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi itu 2000-an tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Itu tentu saja hitungannya hitungan Hijriah oleh Rasulullah. Ini 1400 berarti kan udah bablas ini Bu ya. Tunggu dulu, ini kan baru satu kelompok. Di kelompok hadis yang lain, dan ini riwayatnya banyak yang menceritakan daripada ahli hadis banyak. Sehingga hadisnya naik menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku dari start ke finish di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah tambahkan setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah dalam surat As-Sajadah ayat 5 adalah 1000 tahun kita menghitungnya. Ditambah setengah jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Jadi ada 2 kelompok riwayat.
Di sini para ulama ahli hadis mendiskusikan. Gimana nih? Jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500. Di antara ini habislah umat Islam sedunia. Saya akan bantu Bapak Ibu memperjelas dengan redaksi bahasa yang paling enak didengar di telinga dan paling enak disampaikan, yaitu oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, umur umat Nabi dari sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini serentak Allah wafatkan di muka bumi adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Lebih dari 1400, tapi takkan lewat dari 1500. Bapak Ibu, Hijriah ini mulai ngitungnya kapan? Dalam sejarah Islam mulai ngitungnya kapan Hijriah? Ya sejak Nabi hijrah lah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah Nabi berdakwah setelah beliau diangkat jadi Nabi 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Setelah Nabi hijrah baru mulai dihitung tahun Hijriah. Betul tidak? Betul. Di sini ada 13 tahun Nabi di Mekah yang harusnya dimasukkan dalam hitungan karena menghitung umur umat Nabi sejak Nabi diutus. Bukan sejak Nabi hijrah ya, tapi sejak Nabi diutus. 13 tahun beliau di Mekah, tambahkan kemari. Ya ini udah jalan. Seandainya kita ambil angka yang paling aman, umur umatku takkan lewat dari 1500 tahun Hijriah, takkan lewat. Berarti 1500 kurang 1456. Tinggal berapa lama lagi, Pak? Tinggal berapa lama lagi, Bu? Tinggal ngurangin. 1500 kurangi 1456. Tinggal 40. Ini paling lama loh ya. 44 tahun lagi ke depan ini paling lama hitungan Hijriah. Paling lama. Itu lamanya umat Islam hidup di dunia. Dan tanda-tandanya sudah nampak semua sekarang. Kalau ada yang menolak, silahkan. Tidak ada kami paksa. Kami nggak percaya, silahkan. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau ada yang nggak percaya, silahkan. Tapi kalau percaya, apa gunanya kami tahu ini, Buya? Gunanya Bapak Ibu tahu supaya cepat berubah jadi orang lebih baik lagi ke depan. Kalau ada yang menunda-nunda taubat, jangan, stop. Stop amal salah, ayo ke amal soleh. Itu yang harusnya, Pak. Kalau selama ini kita nanggung-nanggung berislamnya, ke depan, jangan lagi nanggung-nanggung. Kalau selama ini kita masih pelit-pelit dengan infak sedekah, ke depan jangan lagi pelit-pelit. Harta yang ada jangan pikir untuk 7 turunan, tapi pikir gimana menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Gitu, Pak. Ayo, Mas. Panggilan azan di masjid. Harusnya kita sudah meninggalkan apapun kegiatan. Ke masjid duluan. Itu, Pak. Para wanita juga. Karena itu ada dekat. Tak lama lagi Dajjal muncul, maka makin serius beragama di akhir zaman ini. Makin serius menjadi wanita lebih solehah dari sebelumnya. Bisa, Bu? Bisa lebih solehah dari sebelumnya? Bapak-bapak, jadilah lelaki lebih soleh dari sebelumnya. Jangan jadi laki-laki solehah. Loh, laki-laki solehah gimana? Sholat sih sholat, tapi di rumah itu laki-laki solehah namanya. Laki-laki soleh itu ke masjid. Ini kalau sholat 5 waktu, kalau semua laki-laki kita ke masjid aja, Pak, penuh ini kayak Jumatan, betul tidak? Betul. Itu baru laki-laki soleh. Kalau laki-laki soleha apa? Orang si azan, dia si sholat, tapi di rumah tuh laki-laki soleha. Na'udzubillah. Baik kaum muslimin, ini selesai. Ayo. Takut tidak? Gentar Bapak Ibu tidak? Udah dekat apa masih lama? Banget. Sangat-sangat dekat. Wahai kaum muslimin, saya menyampaikan materi ini pertama karena Bapak Ibu yang minta. Coba diminta judulnya tentang masalah fikih Idul Adha. Kan penyampaian kita masalah fikih, sederhana, santai. Ini kadang-kadang minta judul akhir zaman, rasain. Saya kasih nih. Ya. Tapi tujuannya bukan membuat ibu bapak semua akhirnya hilang semangat hidup. Habis dengarkan ceramah ini bahunya jatuh. Jalannya udah membungkuk. Kakinya melangkah ke rumah dan geser di tanah. Srek. Tanya bininya di rumah, "Bang, kok kaki itu jalannya udah mau kiamat?"
Udah hilang semangat hidupnya. Lalu dicoleknya anak bujangnya, nak, kau kan tamat tahun ini, kelas SMP kelas 3. Ya pak. Kau dengar ceramah tadi? Dengar pak. Gimana? Udah dekat kan? Iya pak. Masih mau kuliah kau? Enggak lah pak, saya mau serius ibadah. Bagus. Lalu nggak jadi anaknya kuliah. Lah itu salah itu pak. Yang PNS dengarkan pengajian macam ini untuk apa juga saya lagi kerja-kerja, untuk apa juga lagi. Akhirnya mengajukan surat pengunduran diri, resign. Mengingat dah dekat kiamat saya mau fokus ibadah, jadi garin masjid aja. Ini juga salah. Baik kaum muslimin, lalu yang benar gimana? Yang benar adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Kalau besok udah mau kiamat, besok mau kiamat, hari ini masih ada sebutir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Lah, besok udah mau kiamat tapi Nabi masih nyuruh tanam hari ini. Apa Nabi nggak tahu itu biji kurma kalau ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Kayak sawit juga lah. Baru mulai berbuah. Tapi Nabi masih nyuruh tanam padahal dia sudah mau kiamat. Maksud Nabi apa? Sedekat apapun berita ini kamu dengar, apa-apa hal yang bermanfaat walaupun manfaatnya 10-20 tahun yang akan datang, hari ini bisa kamu mulai mengerjakannya. Walaupun besok sudah mau kiamat. Begitu Pak. Gitu. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Jadi optimis selalu. Karena yang Allah tanya kamu sudah buat apa, bukan kamu sudah menghasilkan apa, bukan itu. Yang Allah tanya apakah kamu sudah buat, apakah kamu sudah kerjakan. Saya mau dirikan pesantren tapi udah mau kiamat, nggak jadi aja lah. Saya mau bangun masjid tapi udah mau kiamat, udahlah saya mau, yang tercepat pergi haji aja saat. Kayaknya kalau kita daftar haji 10 tahun yang akan datang, 12 tahun yang akan datang, ini kayaknya udah deket banget ini, nggak usah aja lah daftar. Jangan kayak gitu Pak. Bapak, Ibu, hamba Allah yang saya muliakan, ini nasihat kami. Ini tausiah kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu jangan nunda-nunda amal soleh. Dan setiap Bapak Ibu pasti akan menyaksikan kiamat kecilnya masing-masing. Apa itu kiamat kecil kita Pak? Kematian kita masing-masing adalah kiamat kecil kita. Itu yang pasti. Ya, pasti. Kalau kiamat besar, Allahu a'lam saja. Kapan tanggalnya yang tepat, Allah yang maha tahu. Tapi tanda-tandanya udah Allah kasih lihat dah sekarang. Tapi tanda kecil kiamat semua kita pasti akan menyaksikan. Dan itu nggak perlu nunggu tua. Nggak perlu nunggu tua. Saya kasih contoh nih. Ini sebelum penutupan. Nggak apa-apa, saya tambah waktu sedikit. Bu? Nggak apa-apa ditambah. Ibu udah pernah makan belum? Udah. Kalau udah berarti udah aman. Ya. Yang khawatirnya kita belum makan lambang gigi badannya, lempar keringat dingin keluar. Lambat betul Bu Yani ceramahnya, kita ada kelaparan. Baik, di Padang Panjang. Jadi maksud saya, untuk kiamat kecil nggak perlu harus nunggu tua. Kadang-kadang masih sehat, segar bugar, tahu-tahu nanti mati. Tadi diumumkan di masjid pagi-pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jauh telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, nenek mama kita, datuk kita Fulan bin Fulan di umur sekian, pagi ini jam sekian. Wahai Bapak Ibu, nanti mari hadiri menyolatkan jenazah beliau, solat zuhur ramai-ramai, dan kita antarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semangatnya Bapak ini mengumumkan. Semangat Pak, orangnya masih muda, baru usia 32-33 tahun, ngumumkan. Iyalah salat zuhur rame orang datang, kan ini tokoh masyarakat ya, dan disukai oleh masyarakat, rame penuh orang datang. Habis salat zuhur, keranda mayat dibawa dari luar, satu orang masih siap mau sholat, tiba-tiba datang lagi satu keranda yang lain, jadi dua Pak. Orang-orang kan mulai bisik-bisik. Loh, tadi yang diumumkan cuma satu. Sekarang kenapa yang datang dua? Sebagian ada yang udah tahu. Itu yang di depan, itu yang datuk kita yang tadi pagi diumumkan. Lah, yang kedua siapa? Yang mengumumkan. Udah, sehat, seger. Semangat mengumumkannya. Tahu-tahu dia termasuk yang disolatin juga. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini akhir zaman, Pak. Minggu yang lalu masih segar, masih ketawa ketiwi. Tahu-tahu hari ini sudah diantarkan ke liang lahat. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh. Baik ya, saya rasa cukup sampai di sini pengajian kita.